Halo Sobat Diklat, apa kabar? Hari ini kita bertemu kembali di podcastnya Pusdiklat SDM Kementerian Kehutanan. Tentunya Sobat Diklat selalu menanti berita-berita dari narasumber-narasumber yang luar biasa yang akan mendapatkan ilmu-ilmu yang pastinya sangat bermanfaat. Sebagai iklan, kita dengar dulu ada sedikit pantun yang akan kami sampaikan. Api kecil jangan dibiarkan cepat padam agar tidak merambat. Bersama host Ida Nurmayanti, kita dengarkan bincang seru untuk mendapatkan ilmu dan semangat. Baik, untuk kali ini kami kedatangan narasumber yang luar biasa. Beliau adalah seorang rimbawan dan kali ini beliau menjabat sebagai Ketua LSP RLI, Bapak Insinyur Wahyono MSI. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Terima kasih Bapak. Bapak sudah mau ini ditodong gitu ya Pak ya. Tapi nggak apa-apa ya Pak ya. Baik. Sobat Diklat, hari ini kalau Sobat Diklat lihat di background atau di belakang kami tertulis ada yang namanya uji kompetensi untuk bidang Dalkarhutla. Ya, sehingga kami ingin berbincang dengan Bapak Ketua LSP RLI terkait dengan uji kompetensi. Pak Wahyono, Ya. Apa tujuan dari LSP RLI untuk melakukan sertifikasi? Sebetulnya sertifikasi itu adalah memastikan memelihara kompetensi dari orang. Oke, Jadi baik. kalau saya misalnya ahli pengendalian kebakaran, yang tahu itu adalah apa? Saya sendiri, keluarga kita, atasan kita, tempat-tempat kerja. Maka untuk mendapatkan pengakuan kompetensi secara nasional, saya akan datang ke lembaga sertifikasi yang punya lisensi dari PNP skema pengendalian kebakaran itu. Jadi Bapak Wahyono ini adalah masternya asesor Sobat Diklat, luar biasa. Saya sendiri muridnya beliau, gitu ya. Baik Pak. Kalau melihat tadi apa yang sudah dikatakan oleh Bapak, sebetulnya tujuannya sangat-sangat baik ke depannya gitu ya. Jadi seseorang di sini barangkali petugas-petugas untuk pengendalian kebakaran hutan ini harus memiliki tadi lisensi atau sertifikasi. Sertifikat kompetensi. Iya, sertifikat kompetensi. Prosesnya itu seperti apa sih Pak? Sehingga si petugas pengendali kebakaran hutan ini bisa mendapatkan tadi lisensi atau uji kompetensi tersebut. Di prosesnya itu bisa individu, artinya saya yang ingin punya sertifikat kompetensi bisa langsung datang ke LSP. Oleh LSP nanti diberikan penjelasan skemanya ini, persyaratannya ini, paket-paket unit kompetensial ini. Nah, itu. Kemudian bisa juga melalui kolektif oleh perusahaan atau oleh dikoordinir oleh instansi tertentu yang mengajukan permohonan kepada LSP. Nanti ditentukan tempat uji kompetensinya di mana. Oke, baik. Dan kali ini berarti ini kolektif. Ya, ini kolektif. Oleh APHI, oleh APHI Riau, Komda Riau, dan TUK-nya di Balai P2 SDM 2 Pekanbaru. Wilayah 2 Pekanbaru. Jadi ini kolaborasi juga ya antara APHI Riau, ini sudah tertulis di sini, Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia Riau. Kebetulan kami di Riau ini, kemudian Komda, Bapak, kemudian Balai P2 SDM wilayah 3, wilayah 2 ya, yang Pekanbaru ini sebagai tempat unjuk kerjanya, begitu ya. Uji kompetensi. Tempat uji kompetensi, TUK, tempat uji kompetensi, ya. Jadi ini luar biasa. Jadi ada kolaborasi dari berbagai instansi, termasuk dengan LSP RLI-nya, begitu ya Pak ya. Baik, LSP RLI berarti memiliki banyak sekali skema-skema yang sudah diujikan kepada apakah itu individu atau organisasi Bapak? Ya. Alhamdulillah LSP Rimbahan dan Lingkungan itu sekarang sudah punya sekitar 125 skema. Wow, 125. Luar dan biasa ini akan ya. menambah
penambahan ruang lingkup skema 29 skema untuk pengelolaan limbah B3. Oh, berarti sekarang sudah ke lingkungan Ya, karena namanya juga rimbawan dan lingkungan, begitu ya Pak ya? Oke, baik. Baik. Nah, kalau sudah misalnya kita lakukan uji kompetensi gitu Pak ya. Nah, manfaat dari sertifikat tersebut Pak untuk individu dan juga untuk organisasi seperti ini APHI gitu. Apa sih Pak manfaatnya sebetulnya? Sebetulnya manfaatnya bagi individu, saya yang punya sertifikat kompetensi bisa mengibarkan bendera sertifikat. Ini loh keahlian saya yang punya pengakuan secara nasional. Baik, kemudian bagi lembaga yang penggunanya, mereka tidak usah mendidik lagi kan kosnya lebih sedikit kan. Tidak usah kemudian bagi pemerintah juga dalam rangka peningkatan kapasitas SDM. Terus bagi lembaga pelatihan, mereka dengan adanya paket-paket skema itu akan terfokus menyusun modul pelatihannya dengan berbasis kompetensi. Baik, baik, terima kasih. Jadi Sobat Diklat, ternyata dengan adanya uji kompetensi ini banyak manfaat yang bisa kita ambil. Tadi kerjasama dengan Balai P2 SDM Wilayah 2 ini ternyata nantinya diharapkan ada modul-modul untuk satu pelatihan terkait dengan Dalkarhut ini gitu ya. Kemudian apa harapan Bapak terhadap sekarang ini ada berapa ASESI Pak yang diuji terkait dengan Dalkarhut ini Pak? Saat ini peserta jumlahnya, uji atau ASESInya ada sejumlah 118 peserta uji kompetensi. 118 Sobat Diklat. Dan asesornya ada 10-an orang. Itu dari latar belakangnya ada tentunya dengan bidang kehutanan dan pengendalian kebakaran, ada dari BP, ada dari Pusdiklat Kehutanan, ada Kementerian Lingkungan Hidup, dan para praktisi dari Kementerian Kehutanan. Baik, wow, luar biasa Bapak ya. Bapak mohon maaf, ini kami langsung todong Bapak untuk kami dari podcastnya Pusdiklat SDM mendapatkan gambaran terkait dengan LSP. Sekarang ini kan banyak sekali LSP ya Pak ya. Nah ini barangkali ini Sobat Diklat, jadi inilah manfaat untuk kita mendapatkan satu lisensi atau satu sertifikat uji kompetensi sehingga ini berlaku nasional gitu ya Pak ya. Oke, baik. Terakhir Bapak, apa yang akan Bapak sampaikan kepada semua Sobat Diklat Pusdiklat SDM bila ada yang ingin saya mau uji kompetensi harus kemana ya larinya? Terima kasih Ibu Ida. Jadi silakan kawan-kawan siapapun yang ingin mendapatkan sertifikat kompetensi sesuai dengan skema yang LSP punya, datang ke LSP atau komunikasi dengan LSP Rimbawan dan Lingkungan. Dan kami siap untuk melayani, bahkan minggu yang lalu kami mensertifikasi lulusan dari sekolah vokasi UGM. Oh, jadi ada untuk vokasi pun bisa. Vokasi. Baik, sekolah vokasi juga bisa Sobat Diklat. Jadi tidak harus pegawai-pegawai gitu ya Pak ya. Oke, yang baik. mau lulus. Iya, yang mau lulus. Baik. Terima kasih Bapak, ini mohon maaf kami langsung. Terima kasih Bu Ida. Iya, baik. Jadi Sobat Diklat, jangan lupa untuk di-like and subscribe ya di sini ya terkait dengan semua ilmu-ilmu yang diperlukan atau yang bisa menambah wawasan dari Sobat Diklat.